Detik-detik wartawan Skakmat Surya Paloh, Maglit Gas. Kami tidak pernah bermain-main antara ucapan dengan perbuatan. An hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, the next day, tomorrow. Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan itu, Pak. Nah, Bayangkan dana 10 triliun untuk pembangunan yang dibaduk, yang dimakan oleh bangsa itu 8 triliun. Bayangkan itu kalau seandainya tidak ditangkap, katanya berkuar-kuarnya berantas korupsi, tapi setelah ditangkap koruptor itu nanti yang disalahkan pemerintah. Ya karena kamu tuh otaknya rusak. Itu kalau otak-otak yang rusak itu senang sekali dengan calon presiden yang rusak, yang pinter berkata-kata tapi tidak bisa kerja, itu yang diagung-agungkan. Maka dari itu tuh harus kita selektif untuk memilih bakal calon presiden. Jangan asal calon yang kita pilih, tapi harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati ini bangsa kita Indonesia itu akan hancur. Tahun 2000 baru itu 2021 ya, lebih perpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang. Lalu memang ada barang 985, jadi ya masih 985 tiang. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu juga dengan satelit oleh BPKP. Nah, ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel, tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu yang tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. artinya mangkrak ya, Pak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1,sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan. Diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, makar dan sebagainya itu. Cara licik Johnny G. Plate dalam dugaan kasus korupsi proyek BTS terbongkar. Mahfud MD menyebut bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai 28 triliun rupiah digunakan untuk membangun 4.800 tiang. Pada 2020 sampai 2021, anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikutip dari Tribunnews.com, tapi kata Mahfud, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir 2021. Dari 4.800 tiang yang akan dibangun, Mahfud menuturkan hanya ditemukan 985 tiang dan kondisinya tak berfungsi alias mangkrak. Mahfud juga memastikan tidak ada politisasi hukum terkait penetapan tersangka Johnny. Mahfud mengatakan ia telah memastikan hal tersebut ke Kejaksaan Agung. Ia mengaku telah mengatakan ke Kejaksaan Agung untuk segera meningkatkan status Johnny sebagai tersangka apabila 2 alat bukti sudah terpenuhi. Karena lanjut Mahfud, apabila status hukum Johnny tidak ditingkatkan setelah alat bukti terpenuhi dengan alasan kondusivitas, maka hal tersebut adalah salah. Ini memang aneh ketika ada salah satu menteri yang diduga melakukan korupsi mencapai triliunan rupiah, maka rame-rame pengurus partai marah-marah, ngamuk-ngamuk menyalahkan Pak Jokowi yang konon katanya kasus ini dipolitisasi. Yang benar saja, uang itu tidak sedikit jumlahnya, mencapai triliunan, dan hampir 80% dana yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur itu dikorupsi loh ya. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini kemudian ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam, tentu itu sesuatu yang tidak benar. Ya, kasus korupsi memang harus diproses sesuai dengan hukum. Terlepas adanya intervensi ataupun tidak, kalau memang terbukti korupsi, ya memang harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah harus ngamuk-ngamuk, tidak usah dikaitkan dengan hal-hal pencalonan presiden maupun karena sentimen-sentimen tertentu. Kalau memang jujur, tentu tidak akan terjadi masalah seperti ini. Bagaimanakah pendapat Anda semuanya?
Salam waras. Lagi-lagi pernyataan Bapak Surya Paloh menuai kontroversi dan alhasil dikuliti beramai-ramai oleh warganet. Bagaimana tidak, seorang Paloh mengatakan tangan Johnny G. Plate terlalu mahal untuk diborgol. Berbagai macam bentuk pandangan dari netizen, masyarakat awam bahkan elit politik menanggapi hal ini. Mulai dari caci maki hingga yang turut prihatin dengan keadaan Johnny G. Plate. Dan menurut saya sendiri, kali ini saya setuju dengan pandangan Bapak Surya Paloh yang mengatakan tangan seorang G. Plate terlalu mahal untuk diborgol. Bagaimana tidak? Dengan uang 8 triliun rupiah, apabila seorang Johnny G. Plate dipotong pun tangannya, dia bisa melakukan transparansi tangan hingga berkali-kali. Babak baru pun dimulai, di mana pihak Kejaksaan Agung mulai menelusuri siapa saja yang berada di balik seorang Johnny G. Plate. Dan kemana saja aliran dana hasil korupsi itu mengalir. Dan tentunya ada oknum-oknum yang mulai panik, bahkan tidak bisa tidur. Nah, yang biasanya bisa tidur nyenyak, mimpi indah menikmati hasil korupsi, kini memejamkan mata semenit pun sudah tidak bisa. Mengingat apabila Johnny G. Plate sampai bernyanyi. Dan ingat teman-teman, apabila nyanyian itu lumayan merdu, akan ada yang ikut serta menemaninya tentunya di balik jeruji besi. Tentunya sobat TikTok memiliki sikap dan pandangannya sendiri. Setujukah jika tangan seorang G. Plate sangat mahal untuk diborgol? Menurut sobat TikTok, apa hukuman yang layak dan pantas bagi seorang koruptor yang sudah menyelewengkan uang rakyat senilai 8 triliun itu? Waktu dan tempat untuk netizen yang terhormat dipersilakan. Salam waras. Kok ada ya seorang calon presiden dengan terang-terangan membela koruptor? Dan yang lucunya lagi apa? Dia menyudutkan pemerintahan Pak Jokowi. Kocak nggak tuh? Yuk, mari kita lihat videonya. Dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Pak Anies bawa nama Tuhan, nama-nama Allah. Saya sendiri geram teman-teman, geram sekali. Bayangkan, dari dana yang mau dikeluarkan itu 26 triliun, kemudian masih keluar 10 triliun. Rencana pembangunan tower itu BTS itu 4.800 tower. Kemudian masih dibangun sekitar 985 tower. Dari 4.800 tower masih dibangun 985 tower. Itu pun tower-towernya masih mangkrak dan belum berfungsi. Sampai akhir tahun 2021 gak ada kejelasan itu tower. Allah ya karim, uang rakyat. Ya, uang rakyat. Aduh, jujur saya geram sekali teman-teman, geram sekali. Tapi kenapa ini diarahkan ke politik, diarahkan ke penjegalan? Padahal uang itu nggak sedikit. 10 triliun yang ditilap sekitar 8 triliun. Itu berapa persen? Kacau, benar-benar kacau. Udah gitu,
banyak dari orang-orang yang dari politik partai yang mengusung Anies Baswedan itu membela, mengatakan inilah intrik, inilah politik, ya macam-macam. Padahal tadi pun sudah diterangkan oleh Pak Mahfud MD, ini nggak ada urusannya dengan politik. Orang uang rakyat ditilep, dikemplang, ya masih saja orang-orang seperti itu dibela oleh partai politiknya. Udah gitu menyebut Tuhan, menyebut Allah. Pak Anies, kacau. Sekali lagi merinding, saya geram sekali. Karena uang sebegitu banyak yang harusnya itu tepat sasaran, ya, untuk BTS, untuk komunikasi kita semua, dikemplang. Dari 4.800 rencananya masih terbangun 985 tower, itu pun masih mangkrak dan belum berfungsi sampai akhir tahun 2021. Kemudian diaudit dan keluarlah itu. Dan ini melalui proses panjang, bukan ujung-ujung penetapan tersangka, enggak, tidak, gitu loh. Saya mendukung pemerintah untuk segera menelusuri aliran dana itu kemana, kemudian ambil semuanya orang-orang bejat ini. Ya, kita semua geram dan kita selalu memelototi dan menunggu hasil akhirnya seperti apa. Ya, kita pantau terus teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.